tim tuh yang gua kenal tuh si anak AUD di belakang itu ngelempar golok bang. Ngelempar golok nyampe kena ke gua, berdarah juga sih gua. Tuh ngelempar golok nancep apa gimana bang? Ke sini langsung jatuh gitu bang. Oh jadi dilempar nancep langsung jatuh. Keluar darah, gua dibawa, gua kan jatuh di got situ bang. Itu awalnya bisa kena. Halo, kembali lagi sama gue Erlang di Flashback Podcast. Sebenarnya sih sama aja sih Flashback Putih Abu apa Flashback Podcast, tapi gue pengen ubah lebih singkat lagi aja. Tapi tetap sih namanya Flashback Putih Abu juga. Nah sekarang gue kedatangan narasumber langsung dari basis Jambu. Bisa dibilang legend juga sih ini, kalau kata gue sih bisa dibilang legend juga. Karena banyak juga kadang-kadang yang rekomendasi Ipang basis Jambu, Ipang basis Jambu. Nih orangnya gue datangin langsung. Bisa perkenalan diri bang? Halo, saya Ipang, angkatan Baskar 2009-2010, basis Jambu. Mas Jambu tuh. Iya. Bang Ipang nih dulu alasan masuk Basar apa nih Bang Ipang? Apa emang dari SMP termotivasi untuk kuliah masuk Basar nih? Apa emang ikut temen? Apa emang gimana Bang Ipang? Sebenarnya sih lebih cenderung ke pendirian sendiri bang ya. Ke pendirian sendiri? Iya. Awalnya sih emang kita waktu SMP, karena SMP saya di Siliwangi, Siwa lah ya. Oh dulu di Siwa? Iya. Main ke kereta ya, karena kan di teman SMP banyak juga ya yang basis keretanya banget. Oh iya. Kita main ke Cilebut. Oh dulu main ke Cilebut. Cilebut itu dulu pas ada Tridharma sama Bastar kayaknya itu lagi tahu janjian ya dulu mah. Iya. Janjian mau ribut. Situ Tridharma banyak banget ya di Cilebut. Sempat dibagiin brosur juga sih ya sama anak-anak Tridharma. Oh nih masuk Tridharma. Oh dulu udah sempet dapat promosi Iya. Tridharma? Bahkan sempat daftar juga. Oh sempat daftar juga bang? Ke formulir ke Tridharma sama ke Bijat. Oh Bijat ya. Terus bang? Ya ujung-ujungnya Basar juga. Itu masuk Basar ujung-ujungnya karena emang kan abang udah sempat ngambil brosur Tridharma, EJA ya kan? Iya. Itu bisa ke Basar gimana tuh ceritanya bang? Karena kan di warung Jambu ya di kampungan saya sendiri kebanyakan AUD. Oh banyak kan AUD ya? 90% mayoritas AUD. 90% AUD, 10%-nya Tridharma. Ya, Basar nggak ada juga? Nggak ada. Siapa yang punya pendirian sendiri mau masuk Bastar. Gue lebih beda sendiri nih. Jadi teman gue AUD, TD, gue ngambil ke Bastar. Iya. Mungkin bisa jadi biar di sini ada sejarah Bastar gue. Iya betul. Tapi nggak ada niatan buat wah gue pengen Bastar, pengen ini itulah, pengen punya nama, nggak ada. Ya, pokoknya saya sekolah masuk Bastar. Cuma pengen ngambil yang beda dari yang lain. Iya. Nah, angkatan 2009 tadi bang ya. Angkatan 2009 itu waktu Bang Ipang masuk Basar, ada penataran yang semacam kayak gimana sih bang penatarannya bang? Kalau penataran sih, karena kakak kelas dulu cuman ada 3 orang sih bang ya. Kakak kelas 3 orang? Iya. Itu pun dulu satu sekolah sama gua, kakak kelas gua dulu waktu di Siwa, si Abed namanya. Oh bang Abed. Iya. Gua juga nggak tahu Abed masuk Bastar, tapi dia udah nungguin tuh di gerbang, ketemu. Oh iya. Tanya sama Abed, oh masuk Bastar juga ya? Oh iya bang. Udah balik bareng. Itu pertama kali kapan tahu juga ya? Iya pertama MOS gua. Itu balik bareng. Ya, biasa aja ya, nggak ada bentrok sama Tridharma atau AUD. Balik aja udah gua situ. Mungkin kebesokannya gua balik mas sendiri. Oh besoknya balik sendiri? Sebenarnya ada sih yang arah Cibinong. Gua tungguin tuh ya di circle lah, ada di Mawar circle. Oh ini balik 07. Tapi kenal juga sama gua. Dia kenal gua kenal dia. Dia dulu emang SMP-nya di Sabori ya. Oh iya. Dia basis Cibinong. Gua masuk Bastar. Oh iya, gua masuk Bastar balik bareng. Gua balik bareng sama dia, Bang. Gua balik bareng sama dia berdua
masih pakai celana SMP ya. Gue di situ emang udah dipantekin sama Tridharma sih ya. Oh, jadi awal dipantekin ya? Iya, di Kembang gitu bang. Oh, di Kembang ya, Kembang. Emang kan tongkrongan di Dharma, Iya, tahu itu gua. pusat tuh. Pusatnya ya. Semua basis mungkin nongkrong di situ ya. Iya di benar. Kembang. Emang titik kumpul orang di situ ya. Dia juga sebenarnya kayaknya lagi emang penataran adik-adik kelas kali ya, suruh mantekin atau gimana. Ya kayaknya sih emang Tridharma juga nggak tahu tuh ada Bastar yang berkata naik pakai angkot 07. Oh iya 07. Biasa aja lewat, kita belum ada bentrok terlalu apa-apa gitu. Paling tuh pakai celana SMP pantekin. Oh ya gitu. Kita lewat biasa, kita turun di Tepan bang gua ya. Di Tepan nongkrong sama anak pebut kayak gitu bang. Nah, pas kebesokannya lagi lumayan tuh bang, adalah 7 orang yang angkatan guanya aja ya, yang barengan gua gitu. Angkat 7, wah lumayan banyak nih 7 orang menongkrong bareng. Nah setelah pakai baju udah pakai putih abu, pada nggak ada bang, pada keluar semua. Iya, ada yang masuk KM, ada yang masuk AUD. Yang bisa gua doang sendiri doang gua di Jambu. Gua di situ. Nah pas minggu abis mos ya, ada konser Dewa kalau nggak salah ya di Gor. Konser Dewa ya. Di Gor ya? Di Gor kalau nggak salah, di Gor tuh. Ada anak Cio sama anak Parung juga ya. Cio Mas. Iya, si Petek itu namanya. Petek, kalau yang di Parung namanya si Robi. Dia main ke rumah Bang Ipang. Iya, masih pakai celana SMP bang ya, masih keadaan mos lah ya. Ya si Mas lah ya. Kirain gua teh dia basis Jambu ya. Udah aja gua bawa ke rumah. Setelah gua ngobrol, katanya dia basis Cio, basis Parung. Tamu. Ceritanya kita mau nonton konser. Iya. Nyusul abang-abang kelas ya, Oh iya, udah pada di Gor. kumpul. Nah di situ ada teman gua juga namanya Omo ya. Omo itu dulu di Tridharma bang. Oh dulu Omo Tridharma. Dia pengen pindah. Dia karena emang teman gua dari dulu ya, dari SD, SMP. Gua sama dia. Nama Bang Omo itu? Iya. Dia ke rumah gua. Nah dia ke rumah gua. Bang lu sekolah di mana? Gua bilang Bastar. Oh gua mau dong sekolah di Bastar. Tolong daftarin gua. Gua kan karena temen dekat juga, temen dari kecil. Udah tahu dia emang rada sabang juga bang itu dia. Batu lah. Iya. Makanya gua bawa tuh. Ya udah mau sekarang ikut gua aja. Gua mau ke Mancur. Sedangkan di situ masih di Tridharma. Tridharma bang. Masih Tridharma dia. Ya sama kayak gua mos gitu. Oh berarti lah sama Bang Omo angkatan ya, Satu angkatan bang. Kalau dia baru masuk ya terus. Gua ke Mancur. Gua Petek sama Robi ya, berempat bang. Bang Omo itu? Iya. Ya kita kan belum tahu ya ribut STM kayak gimana. Iya, biasanya STM kayak gimana. Jalurnya kayak gimana. Gue nggak tahu, gue main ke Mancur di pas depan seni itu bang ya. Iya. Depan seni itu kita kirain gue tuh anak Bastar ya, pada gerombol bang, pada nongkrong. Gue deketin tuh bang. Lo deketin? Sama Omo, sama Petek, sama Robi berempat itu gue deketin. Iya. Taunya tuh anak Bratasu bang. Pengotnya anak Bratasu. Gue dicairin bang. Lu jadi salah apa namanya? Salah nanggepin. Salah. Ya kalau itu teman-teman lu Bastar, nggak tahu ya anak Bratasu. Ya gue juga kan emang nggak kenal juga ya. Gak belum terlalu kenal ya sama yang lain. Gue ikut gabung. Ditanya gue anak mana? Lu bilang lu anak Bastar. Gue kan pakai baju mos IKTB is the best bang. Iya, baju olahraga ya? Baju mos itu bang. Baju mos ya? IKTB is the best. Oh ini anak Bastar. Gue diginiin CR, leher sama perut sama semua. Omo, Petek sama Robi semua dicairin bang. Iya. Kita ditelanjangin. Boxer doang. Boxer doang itu. Wah itu benar. Wah bisa bilang ini momen yang nggak bisa lupain juga ini begini mah. Buka lu. Sweater. Gua buka. Wah ini anak Bastar nih. Kata gua teh. SMP bang masih mos kata gua teh. Gak malu. No ada anak gua di Gor. Udah gulung aja gulung. Wah gua sama anak-anak udah pasrah aja. Don udah pasrah. Udah gitu kan kita ya belum tahu lah stand kayak gimana ya. Benar. Kita ditelanjangin tuh boxer doang.
gue nyampe diikat bang di pohon sama si Petek sama si Robi sama si Omo itu berempat Diikat di pohon. diikat bang. Nah gue kebuka, gue langsung lapor ke anggota. Itu kan banyak tentara ya, namanya asrama. Bang, saya ditelanjangin sama anak STM ini masalahnya itu ada duit juga bang ya. Temen gue itu bawa duit, soalnya dia rumahnya jauh kan di Parung. Diambil semua. Itu mas kita boxer doang bang, telanjang bulat gimana sih. Baju nggak ada, boxer doang. Udah anggota itu keluar, mereka udah pada nggak ada. Udah pada cabut semua tuh, pada pencar kali ya. Gue langsung ke situ, ya pada pencar lah. Kita balik, ya besoknya kita aktivitas lagi sekolah. Iya, berarti lu di situ bisa dibilang dendam, masih dendam juga bang, karena itu kan harga diri juga, kayak sampai di ditanya pakai boxer dua. Itu benar-benar bang, malu bang. Malu. Kesalahan lu juga mungkin karena lu belum tahu anak Bahstar yang mana aja, ya kan, jadi lu sangkawan ini anak Bahstar nih. Gak enak juga sama tamu lah ya. Iya, tamu. Sampai dia mau niatnya ngalong di rumah gua gitu. Sampai telanjangin juga ya. Sampai telanjang juga. Nah, sampai sekarang tuh nggak bisa. Setelah ditelanjangin itu tuh besoknya lo emang mau kalau ketemu Bratasu gue dendam apa gimana bang? Nah gua kok taunya lihat abang ya. Bratasu emang katanya sekolahnya di Ciawi ya. Kita juga belum nyampe ke situ lah ya. Iya, benar. Baru masuk Bahstar kita belum nyampe lah namanya. Di sini tuh ada basis Ciawi, basis Cio atau basis mana lah ya. Kita belum tahu ke situ bang. Yang penting kan gua sekolah, ya gua searah di sini siapa tahu ada anak Bahstar kayak gitu bang. Iya. Nah tuh bahkan tadi kan lu baru pakai putih abu udah ngalamin kayak gitu ya. Nah tuh pasti kan kita ngomong dari kelas 1 dulu nih bang. Di kelas 1 itu kan pasti selain itu ada perdana lu bentrok, benar-benar ribut bentrok. Itu kejadian yang lu inget di mana tuh bang? Kalau dari kelas 1 dulu, kelas 1. Yang pertama kejadian bentrok itu di Mancur bang. Di Mancur? Mancur. Itu lawan Bratasu juga apa lawan sekolah lain? Tridharma. Oh, lawan Tridharma. Karena kita kan dulu saya juga kan dulu emang sering ibarat kata turunnya di Mancur mulu ya. Iya. Waktu pertama masuk Bahstar itu gua sering nongkrong di Mancur sama kakak kelas gua, sama si Bolot lah ya. Udah gitu gua Mancur itu udah tau lah medannya ya. Iya benar. Mancur gua nongkrong di Mancur, ya ribut sama Tridharma dulu. Itu ribut Tridharma pecah banget apa emang biasa apa enggak? Kalau itu sih lumayan pecah bang ya. Kronologinya bisa diceritain bang? Jadi kita kan misalkan kita dulu sering nongkrongnya di depan sektor yang deket pintu kereta ya. Oh iya benar ya. Nah, kita sering mantekin ya anak Tridharma situ, sering mantekin lah. Mungkin dia juga kesel kalau ya dipantekin terus. Pantekinnya pas situ banget lagi. Nah, kadang kan yang Mancur itu benar-benar kuat sih ya Tridharma tadi. Mancur ya. Kita ribut di dulu itu namanya Jalan Senam ya. Jalan Senam ya, Jalan Senam. Itu yang titik tempat ribut dari dulu tuh ya, Jalan Senam. Sepi ya, enak tempat buat ribut tapi bahaya juga sebenarnya kalau kita buat ini kalau kita masalah kena di situ. Kita ribut di situ bang, sering tiap malam minggu lah ya. Kita ribut di situ sama PD ya. Ya kita mentalnya bukan sama anak sekolah lagi sih ya, sama satgas, sama masa. Kita nyampe teman teman gua sama Omo juga tuh ya. Sampai kita tidur di got bang. Tidur di got, ngumpet di got tuh. Dimaksud kan got pasti kelihatan apa emang di got itu ada lorongnya apa gimana? Ya got itu ada lorongnya kan, kita habis ribut tuh sama anak TD. Iya. Ada anak Sky ketangkep tuh bang. Langsung ketangkep. Sama Intel, tangkap tuh masukin mobil. Kita kan kucak-kacir, semua Tridharma, Bahstar juga kucak-kacir. Kita lari pokoknya, gua, Omo, Acong, Hasan sama si Abeng. Gua berlima masuk got bang. Masuk got berlima tuh? Dari jam 12 sampai jam 8 pagi gua tidur di got. Di got? Di got. Itu saking takutnya ketangkep ya. Iya benar, bukan takut emosi, karena mikir kalau tangkap lebih sulit. Lebih sulit bang lo. Ya itu emang udah resiko juga ya. Iya sih benar. Kita masuk got, ya udah kita seharian di situ. Paginya kita speak aja, kita lari-lari. Iya, lari pagi. Iya. Sampai berdoa di dalam got tuh bang.
pada sama si Acong itu gue ingat. di gue juga pasti pada panik semua tuh di gue. Itu bang pas gue kelas 1 tuh bang kenang-kenangannya. Nanti gue ngomongin Bang Ipang kan Basi Jambu. Karena pasti Bang Ipang lumayan tahu sejarah Basi Jambu juga dong. Iya. Itu terbentuknya Basi Jambu apa emang bahkan kalau terbentuknya mungkin jauh dari dalam itu juga bisa ada di Jambu kan. Tapi yang Bang Ipang alamin tuh Basi Jambu tuh gimana sih, maksudnya kayak Bang Ipang kan lingkungan dari TD sama AUT. Bang Ipang dasar sendiri dong. Iya. Nah itu gimana tuh Bang Ipang? Sejarahnya Bang Ipang bisa di Jambu itu gimana ceritanya? Awalnya sih emang gue udah tahu ya, gue masuk Bastar berarti mungkin gue rival Bastar itu mau pas di kata ceng-cengin lah ya, cengin gue itu udah nanggung resikonya gue masuk Bastar atau masuk yang beda sekolahan lah ya. Udah tahu konsekuensinya bakal kayak gimana lah. Gue nggak punya teman di situ. Pasti dicengin juga. Emang ditambah dari dulu ya, gue SD SMP gue lewat Jambu 2 itu bang. Udah ada sejarahnya Bastar basis Jambu bang. Oh dulu nggak ada bang? Nggak ada bang. Mungkin yang gue tahu SMP kayak Sky, Mebut, Yatek, Out itu di Jambu itu emang pusat tempat anak nongkrong lah. Iya. Makanan ya yang gue tahu sih itu di situ emang tongkrongan Out bang. Iya. Nah itu berarti Bang Ipang benar-benar bentuk dari nol dari situ sama abang kelas apa Bang Ipang sama tahun Bang Ipang semua? Ya kalau bilang sendiri sih gak mungkin ya, gue juga sendiri. Maksudnya maksudnya. Jadi Bang Ipang tuh kan di situ kan punya kayak angkatan Bang Ipang pasti kan ada Basi Jambu kan kayak 5 orang beberapa orang, apa emang Jambu terbentuk dari basis Bang Ipang, angkatan Bang Ipang, apa emang ada abang kelas Bang Ipang juga? Dulu gua kelas satunya aja ya, gua, Erik, Ray, sama Omo berempat. Kakak kelasnya yang mungkin yang aktif ya, Abed, kita berlima aja bang. Oh di Jambu berlima dong? Berlima aja. Kita ya jangankan buat nongkrong bang, lewat aja kita nggak pede bang. Karena pikir pasti dipantekin mulu ya? Pasti dipantekin. Kita di situ emang, wah itu udah emang sejarah tongkrongan Out, emang udah kekuasaan Out. Iya. Ya, kita jangankan untuk nongkrong, kita lewat aja kadang saya nyampe muter bang. Karena mau lewatnya muter? Ya muter bang. Karena mikir ngindari bentrokan juga, karena mikir gue juga down juga bagaimana ya? Down sih pasti ya, pasti ada down. Ya mungkin karena Out itu kebanyakan kakak kelas gua ya, kakak kelas gua di SMP, kampung gua sendiri. Dari situ gua nggak pede juga bang. Dari situ ya paling turun di Teplan kayak gitu bang. Nunggu malam baru gua lewat Jambu. Kadang muter juga bang. Nunggu lagi sepi ya? Iya. Nah tuh awal terbentuknya Jambu itu gimana bang? Apa Bang Ipang bentrokin sekolah lain agar Bang Ipang bisa nongkrong di Jambu apa gimana? Jadi mau nggak mau ya, yang selagi jawara-jawaranya Out udah pada lulus nih bang ya, gua di situ udah pede bang. Oh jadi iya benar. Ya awalnya sih tongkrongan Out pada ya. Out pada mungkin tongkrongan kayak Sky tadi Bang Ipang bilang ya. Iya. Bastar di situ belum ada ya. Belum ada bang. Jadi Bang Ipang nih perdananya benar-benar bahasa Jambu itu Bang Ipang, Bang Abed, abang kelas Bang Ipang tadi. Iya. Gua di situ kan mungkin yang jawara-jawaranya Out ya, yang dulu kakak kelas gua di SMP. Dia lulus. Gua di situ berkata mulai ngeliat bang. Mulai berpikir gimana caranya kita nongkrong situ nih. Nah, gua di situ mulai selundupan. Gua nongkrong, ada anak Out. Gua biarin. Kalau dia ngebantai, ya kita juga bisa lah. Bantai balik kan. Lu jual gua nggak beli. Gua di situ cuma bertiga. Gua, Abed, sama Omo. Lu Gua bertiga. Mungkin kalau si Erik sekolah siang bang. Iya. Dia katanya dia 3, dia sekolah siang. Gua di situ sampai di rumah dia Out juga kan memang di tempat KFC-nya bang ya. Tongkrongan Out dari dulu. Gua nongkrong di situ bang. Di pas tempat tongkrongan Out bang. Nongkrong di situ bang. Mau gua di cengin apa, dikatain apa, dia angkatan gua, ayo sama gua gituin. Asal nggak sama bang kelas. Iya, dia ibaratnya tadi SMP sama gua, SD gua tahu, pokoknya satu kampung lah, satu arah sama gua tahu, masa gua harus ngindar sama dia. Bener. Nah terus bang, itu awal bentroknya gimana tuh bang? Bentroknya gua dulu sama Abed ya bikin kesepakatan sebelum dia lulus, Bet, terus ngeributin dulu. Gua nggak terima dong satu orang tahun. paling ngaruh di Out. Iya, gua 1 tahun berat kata nggak bisa nongkrong di Jambu nih. Iya.
Gua nggak mau tahu sebelum udah lulus dia kita perangin dulu gitu. Kita perangin, walaupun Kalah lah. kalah ya namanya ribut ya, Ya ada ribut menang. iyalah, nggak mungkin menang mulu. Emang siapa sih menang mulu? Naruto bang ya. Gua ngeributin di pizza dulu bang, malam-malam bang. Kita gabung juga sama Mancur, karena kita dekat juga sama Mancur ya. Jadi ke sebelahan ya. Iya, sama si Acong kayak gitu. Ya barangnya pakai bayar apa adanya lah ya. Iya. Pokoknya yang penting kita udah nyoba aja. Itu benar-benar perdana bang itu ribut sama Out. Itu perdana banget bang. Di pizza gua inget. Nah gua di situ ngeributin, emang udah kesepakat janjian juga sama Out. Iya. Gua ada yang kenal. Kita janji ributan. Ayo kata gua teh. Dia juga mau. Tapi dia emang nggak jambu murni ya. Oh, Bukan dia Out jambu murni. udah bahas mana aja campuran. Masih keluar juga banyak gua. Gua soalnya kalau Out jambu murni gua kenal. Iya kenal, karena Bang Ipang itu kan masih jamu, jadi Bang Ipang juga tahu mana jamu-jamunya nih. Iya, kan? gua lahir di situ. Iya benar. Gua di situ ngeributin. Banyak juga sih ya yang kampungan gua lah yang gua kenal. Sampai gua lewatin tuh yang gua kenal tuh si anak Out di belakang itu ngelempar golok bang, lempar golok nyampe kena ke gua, berdarah juga sih gua. Tuh lempar golok nancep apa gimana bang? Ke sini langsung jatuh gitu bang. Oh jadi dilempar, nancep langsung jatuh. Keluar darah, gua dibawa, gua kan jatuh di got situ bang. Itu awalnya bisa kena, emang Bang Ipang lagi ribut sama yang temennya apa yang lain apa gimana bang? Kok bisa kena dilempar golok itu sama Bang lagi bentrok, Bang Ipang udah nafsu, sebelum Bang Ipang maju dia udah lempar apa gimana? Gua kan di situ kurang lebih 12 orang lah ya bang. Oh Bastar 12 orang. 12 orang ya, sama Mancur jambu murni. Iya. 12 orang ya. Gua ributin tuh sama anak-anak. Ya gua udah tahu itu ada yang kenal, gua ada yang kenal. Iya. Dia juga kenal gua. Bahkan itu tetangga juga bang ya. Oh teman main juga lah kalau Iya. bilang. Gua lewatin tuh. Dia nggak tahu bawa bayar juga ya, bawa golok. Dilempar ke gua. Emang pas juga ya sih kena ya gua. Gua jatuh di situ ke got. Ya kalau nggak ada temen gua si Omo, nggak tahu juga tuh bang ya. Parah lah. Iya, gua bawa ke rumah Omo, kita diobatin sama Omo. Gua balik tuh, pokoknya udah agak malaman sekitar jam 2 malam ya. Gua balik ke rumah, itu Out di gang gua, udah lagi banyak. Yang gue bikin itu dia temen Bang Ipang. Kenapa dia bisa ngelain Bang Ipang? Kalau Bang Ipang nggak bisa ngelain dia pasti karena mikir Bang Ipang ini. Gue nggak enak ngelain lo. Pas lu gue lewatin. Nah, gua di situ ngelewatin karena gua juga nggak enak. Di situ gua mulai mikir, dia aja nggak enak sama gua. Nah iya benar. Nah, gua di situ mulai, Dia aja enak sama gua nggak enak sama dia ya kan. Iya. Sekarang gua mau ngenain dia bisa aja Bang Ipang ngelain dia kan. Iya. Karena setelah ribut dia dari samping. Iya, bahkan- Tapi Bang Ipang nggak enak karena Bang Ipang mikir dia tetangga apa teman. Tapi seenggaknya dia malah sebaliknya malah ngelain Bang Ipang. Gua di situ mulai itu bang ya. Gara-gara dia udah nggak mandang gua Oh, juga temen. nggak mandang Iya, dia. benar. Di situ ya udah kita udah nggak mandang mau teman kampung mau teman sekolah Bisa seragam beda jalur. beda seragam udah kita. Iya iya. Di situ mulai, wah besoknya kita tetap nongkrong di Jambu. Dia ada, Iya. paling dia di seberangnya bang, di lampu merah ya. Gimana ya? Kita di halte, kok dia nggak kayak dulu ya, nggak. Dan karena kalau ngeliat musuh itu dia nyamperin, masih enggak. Karena agak kalem. Agak tenang tuh. Iya. Apa pengaruh ya kelas ya? Kata gua ini bener-bener pengaruh, berarti bener-bener ngandelin. Iya berarti benar ngandelin yang udah lulus. Ya udah kita Bastar ya, yang mulai lah di situ. Ditambah ada anak mebut juga ya. Kita semakin pede, semakin kuat juga bang di Jambu bang. Di Jambu. Iya dong. Kita satu tahun bang udah kata dijajah ya sama Out. 1 tahun dia jamaut terus akhirnya megang kejayaan sendiri juga. Kita di situ mulai nongkrong, paling Out pakai baju bebas bang ya tiap malam minggu. Bahkan nyampe ada anak Outnya sama ceweknya, sama Arma Humiwon ya namanya. Iya. Si Arma Humiwon. Ada anak Out yang itu yang pernah ngenain gua samperin, ngapain lu ke Jambu? Gua ngejemput cewek gua, ributin lu, pet-petan lu sama temen gua, pet-petan tuh sama Semiwon itu. Nah, tungguin ya, gua balik dulu panggil anak-anak. Udah gua anak Out tuh kok nggak datang ya,
Gua samperin bang di kampungnya. Oh, lu Mana? samperin. Saking penasarannya ya? Iya, kita ya sakit hati bang, 1 tahun kita. Atau dijajah. Karena gua pengen megang kejayaan gua. Sampai nyamperin ke kampung. Iya yo. Mau kita samperin mau ke kampungnya. Gua samperin, ada itu depan gang rumah gua. Mana Oke. katanya mau balik lagi. Kagak balik lagi. Pet-petan lu mau teman gua. Teman gua si Miwan itu nyampe push up bang, latihan. Oh, biar Push up dulu biar kuat. biar kuat. Malah mah kalau Biar kuat. kita lebih capek, dia malah lebih kuat biar enak mungkin Biar ributnya. kuat. Wan lu siap? Pet-petan mana out. Oh gua siap. Ayo kita bantai. Ya udah kita tungguin, gua samperin sama Omo tuh ke kampungnya. Ada tuh bang pada ngumpul ke bawah tuh, jangan di kampung mulu. Gua gituin. Ya udah duluan. Nyampe kagak jadinya bang, kagak datang. Sampai lu mah nungguin, lu pikir banget jadi bentrok atau nggak jadi bentrok ya? Udah bentrok itu, gak ada yang datang. Mungkin cara juga mikir juga, wah gue juga gerah juga kan lu mau impang sama temen-temennya nih, Bastar Jambunya nih. Jadi di situ mulai terbentuk kelas jambu tuh bang. Di situ mulai bentuk basis jambu ya. Ditambah kan ada adik kelas juga ya. Gua kelas 2 mungkin ada juga tuh kayak si Iken, basis talangnya ya. Tuh kalau bahas jambu selain ribut sama out sama mananya sih bang, makanya kayak kan tau gua kayak SBM kan Bastar tuh SBM ya. Aliansinya ributnya lawannya kan kayak berak. Iya. Berarti apa Tridharma juga di situ ikut berantem apa abang lawannya di situ Bastar berak doang apa gimana bang? Kalau sama Tridharma mah bisa dibilang tiap hari bang ya. Oh jadi lebih sering sama Tridharma dibanding sama beraknya? Soalnya sama dua-duanya sih bang, tiap hari. Oh tiap hari? Kita dipantek sama Tridharma, ya kita mantek out. Oh jadi Bastar di Pantai Tridharma ribut, setelah ribut sama Tridharma Kita jadi nongkrong di kalau halte. biasanya kayak udah kita sekarang mantekin out. Nah, kan kita misalkan kayak gue ya rumah di Jambu, mulai dari berangkat aja kita udah dipantek ya di PGB, Oh ya PGB ya? ya di base jam ya. Gue di situ aja udah dipantek ya. Sama TD-nya gitu? Udah nggak asing lah ya. Gue dipantek situ. Baliknya kita dipantek juga bang di kembang-kembang itu bang. Oh iya kembang ya? Di pas Tridharma bubar kita sering dipantek bang. Namanya kaca mobil Sering pecah lah, berpecah mulu ya? seminggu sekali kali ya pecah. Ganti mulu dong? Ganti mulu bang, supirnya aja sampai datang. Terus gimana tuh bang? Apa makan karena kaca pecah itu jadi bentrok mulu kan Bang Ipang nih dibantekin sama TD itu ribut lu sama TD bang? Terus gue ribut sama TD apa gimana bang? Ya Apa kita bentroknya? kalau emang pede kita turunin, kalau nggak pede mah ya udah kita pantekin lagi. Oh jadi Di tapi Jambu. pernah lagi dibentrokin Bang Ipang karena pede turun semua tuh? Turun itu sering juga bang turun. Kita emang lagi pede turun dah. Jadi kita lewatin dulu ya dikit ya, pas belokan angkot suruh turun. Kita turunin situ. turun semua langsung bentrok ke situ? BR apa adanya di situ mah. Tadi juga apa adanya apa mau tadi lebih lengkap? Kalau dibilang sih tadi lebih lengkap juga ya. Terus tapi tetap Bang Ipang terus tuh? Jadi kita satu angkot itu ya udah kita ributin mau menang mau kalah. Ya kebanyakan di situ mah pasti kalah sih bang ya. Orang pusat di situ. Ya namanya ibaratnya tempat kumpul dia. Tempat kumpul dia. Bang, apa bang? Iya. Bang, makanan. Albes juga bang ya di situ. Kita kadang emang mental, kadang dia juga emang mental. Iya benar. Nah tuh setelah Bang Ipang Bastar dipantekin TD. Itu kalau setelah ribut sama TD mantekin outnya itu gimana? Kita sering yang misalkan ada yang basis Cibinong ya, Iya. Bastar Cibinong ya. Ya kita sering nongkrong di halte bang. Di situ kan kita mulai dekat juga ya sama Mebut. Sering nongkrong di Mebut, masa sih Mebut yang ngeributin out di halte. Iya. Kita diem aja Bastar. Itu emang yang pengaruh di out itu semenjak lulus out nggak berani bentrokin Bastar apa gimana Bang Ipang? Secara bentrok langsung sih jarang ya, dia lebih cenderung di seberang bang. Udah nggak pernah nongkrong. Dulu kan nongkrongnya di KFC. Dulu itu KFC tongkrongan dia ya? Tongkrongan dia itu bang dulu. Gua dari SMP juga udah tahu di situ out nongkrongnya. Oh, tongkrong itu. Jadi setelah yang alumni pada lulus, Bang Ipang tempatin lah tempat dia. Ya, kita duduk situ. Itu dia Cengar sama teman-teman juga situ. Dia nggak marah apa gimana? Yang gua ngalamin, dia juga ngalamin. Dulu gua mau berangkat sekolah, mau balik sekolah juga nyampe muter bang. Oh ribet. Nah sekarang dia ngalamin, dia udah sekolah Dia ngalamin juga. Gua nggak pernah bentrok murni basis jambunya bang ya. Yang out jambu ke atas, dia nggak pernah ngelewatin turun di halte ya.
jalan ke lampu merah Jambu, dia malah di Talang atau di Papaho. Dia nggak pernah turun di depan Jambu. depan halte lah ya, Halte nggak pernah bang. Jadi situ gue ngalamin bang, gue balik sampai balik muter, gue ngalamin situ bang, dia juga ngalamin. Berarti benar-benar Bang Ipang benar-benar pernah ngalamin kejayaannya juga di situ. Alhamdulillah bang. Itu maksudnya pasti kan ribet juga Bang Ipang. Kita mau nyingkirin tongkrongan seseorang, tongkrongan sekolah lain, itu pasti perlu perjuangan banget. Itu perjuangannya ributnya emang benar-benar gila, pecah apa gimana Bang Ipang ributnya? Kalau ibu pecah sih mungkin nggak kayak basis lain ya, Bastar mah ya, Bastar Jambu ya, Iya. nggak kayak basis lain lah mungkin ya. Ributnya kayak gini. Kita juga karena satu SMP kenal, Iya, satu benar. kampung juga kenal. Iya. Ya dia mungkin kesadaran sendiri bang, Iya, iya. pada nggak ada ngilang. Nah, selain momen-momen tadi, semenjak dari Bang Ipang dari kelas 1 sampai kelas 3 itu momen Bang Ipang yang nggak pernah Bang Ipang lupain sampai ribut pecah Bang Ipang ngalamin itu di mana Bang Ipang? Yang ngalamin itu yang pas Satgas ke rumah. Apa kelas 2, apa kelas 3, apa kelas 1 pokoknya benar-benar momen selama Bang Ipang di Basar, momen yang benar-benar Bang Ipang nggak bisa lupain lah. Maksudnya ini ribut gue paling parah selain tadi yang pertama Bang Ipang sampai dilanjangin sama anak Yeta kan. Iya. Selain itu di mana lagi Bang? Mungkin lebih cenderungnya di Jambu ya bang ya. Di Jambu ya. Waktu Satgas ke rumah saya bang. Satgas sama Bang Ipang itu dengan alasan apa itu? Kita ribut sama Out Jambu. Dia nggak Jambu murni ya Out. Kita ribut sama Out Jambu. Dia emang mental juga bang ya. Mental ke atas, kita kejar terus bang, nyampe kampung dia. Bang Ipang kejar terus sampai kampungnya Bang? Dikejar terus bang nyampe kampung dia. Dia udah emang bener-bener ngilang, udah bener-bener nggak ada ya, udah nggak kelihatan lah ya baju seragamnya. Ya udah kita santai di situ. Namanya itu daerah Panduraya ya, kita santai di situ, nongkrong. Ada Satgas bang ya. Satgas dari mana? Dari Bastar apa dari mana? Ada dari Bastar juga bang, Oh. cuman ya yang dari Bastar belum datang bang. Dari out dulu. Dari Out kayaknya sama itu. Dia nangkep gua bang. Nangkap Bang Ipang? Di data bang. Oh, ditulis namanya. Di data gue pakai nama samaran lah ya, pakai nama samaran pokoknya gue bertiga itu pakai nama samaran. Udah gitu dia balik ya, udah pulang, gue pulang. Pas gue pulang kok di rumah gue rame-rame ya, banyak motor. Waktu Satgas ya? Pas gue balik Satgas itu bang di rumah gue, itu Satgas yang ngenain gue. Yang Iya. sama Bang Ipang? Ini katanya namanya ini, Kok beda? kok sekarang beda ya, namanya takut pak. Gua didata sama dia sama orang tua anak Out bang. Iya mau. Iya, Itu ke rumah bang. anak bocah kena apa gimana? Anak Outnya kayaknya ada yang kena. Itu yang kena itu ibunya ke rumah saya bang. Berarti kronologi parah juga Bang? Ya namanya kita ribut kan nggak tahu kita mau ngenain siapa, mau ngenain siapa. Yang penting kita ribut, kita kelompok menang Itu aja. awal ribut bisa gimana? Awal bisa ribut itu awalnya gimana Bang? Apa Bang Ipang emang udah janjian apa gimana? Nggak janjian bang, dia emang di seberang, kita di seberang. Kalau emang namanya rival ya, Nggak langsung bentrok aja udah. bentrok aja. Dia lari ke atas bang, dikejar sampai kampung bang, sampai kampungnya. Gila, apa saking penasarannya sampai dikejar sampai kampung sampai Satgas pada datang Bang Ipang ya? Satgas ke rumah itu, di situ ada si Omo cuma. Itu buat Bang Ipang ditangkap apa gimana enggak? Kenapa? Ditangkap Satgas apa emang cuma dikelarin keluarga apa gimana? Kita secara keluarga dulu ya, karena kan ada anak Out juga ya, Out Jambu juga bang, ada korban dikit lah ya, cedera dikit lah. Gue nuntut di situ. Ya, ada orang tua gua juga ya, orang tuanya Out ke rumah. Ya, mungkin pasti ada cedera lah ya situ ya. Di situ emang posisi ada si Omo tuh, diumpetin juga sama nyokap gua. Oh, mau dibuatin juga? Diumpetin, nggak tahu tuh ada si Omo situ. Iya. Udah tuh di situ secara kekeluargaan. Oh pokoknya ya gua bilang itu kan namanya gua di sini saya sendiri bu, yang sekolah beda sama yang lain. Ya setiap gua balik diledekin mulu, gitu. Tapi beraninya di kampung sendiri. Begitu ya. Akhirnya kan mungkin damai itu di situ, damai di tempat doang lah ya. Damai tempat, Besoknya ya. mah tetap Ribut lagi. ribut lagi.
Udah kan kayak momen-momen perjuangan Jambu udah ceritain, Ya. bentrok udah ceritain. Nah itu Bang Ipang pernah gak sih dari basis Jambu lompat ke basis lain? Maksudnya bukan lompat, maksudnya Bang Ipang kayak lagi ngalong ke basis lain, terus pengalaman ribut di basis lain pernah Bang? Pernah juga bang. Di basis mana tuh Bang? Yang gue inget sih dulu di basis repot bang ya. Basis repot tuh basis mana tuh? Bubulak ya. Bubulak? Iya. Ada temen di situ, temen semea juga ya. Situ. Sama gue dulu katakan mana kapal bang. Tangan kosong pet-petan ribut teman Baywan apa gimana? Iya bang Iwan. Sama katakan mana kapal. Kapal kan barunya udah berdebuk juga. Kampungan temen gua tuh. Iya. Kata temen gua ada anak kapal. Orangnya tengil gini-gini. Ya udah kata gua teh. Guys tuh emang pet-petan bang. Di sawah itu pet-petannya bang. Menang berapa kali tuh? Nama anak kapal? Menang bang alhamdulillah. Alhamdulillah menang ya. Orang anak kapal mah mungkin nggak tahu juga ya. Iya iya. Pakai apa senjata atau gimana, dia lebih cenderungnya pet-petan, badannya gede-gede. Bang Ipang selama di pasar, selama ribut bentuk patok parah itu pernah kena apa ngenain apa gimana? Pernah Bang ngalamin? Pernah ngenain juga Tuh pernah. kena di kronologi gimana tuh kena? Pas kena Bang Ipang kena? Yang pertama perdana ngeributin anak out. Oh anak awet itu kronologinya pas kenanya Bang Ipang emang nepis-nepisin apa gimana? Oh nepis enggak ya. Ya emang dari belakang sih. Oh itu mah yang pasti lempar golok ya? Dari belakang, terus ditendang dari mobil pernah. Lempar di dalam mobil sampai jatuh tuh apa gimana? Jadi ada ceritanya gua lagi emang mau nyontoin adik kelas. Iya, lo kayak gini nih, ntar lo kalau terlalu dipantekin kayak gini apa gimana gitu ya? Ada tuh di lampu merah halte Warung Jambu ya. Ada anak out kayaknya anak out. Gua naikin juga bang, gua naikin masuk ke bis. Cuman nggak terlalu banyak ya. Gua naikin, pada diem dulu outnya. Outnya mobil apa pintunya ditutup bang. Pintu tutup. Ya gua dibawa, nyampe Papaho bang. Di bawah di mobil itu? Digebukin gue dalam. Gebukin? Dalam. Sendiri posisi? Sendiri gua dibawa, mau jadi pintu bis ditutup. Udah gua dibawa. Itu perasaan Ditendang gua yang di gimana jalan. tuh situ? Perasaan Panik ya? panik pasti panik ya. Terus ditambah kan di situ juga. Ya gua emang mungkin dendam juga ya dulu gua. Iya benar. Kayak gini. Iya. Tahu out mana gua masuk ke dalam digebukin. Udah gua tendangin ke luar. Gila, itu benar-benar parah nih. Dari terbentuk ke Mas Jamu, Bang Ipang nih, yang ngebentuk sama Bang Abe tadi yang dibilangin Bang Omo tuh, sampai pengalamannya sampai dilempar golok sama teman sendiri, teman tongkrongan sendiri, sampai tadi sendiri di dalam mobil Bang ya, sampai dikeroyok. Nah, sekarang momen-momen ribut lucu-lucu kayak gak sih Bang? Pasti kan kalau dibilang ribut sebenarnya nggak ada yang lucu. Iya. Pasti namanya ribut tegang semua. Pasti tegang. Tapi pasti punya momen ribut yang ribut paling kocak cuma sih kan, wah gua bentrok kali ini bentroknya beda nih. Aku bentrok yang makan kayak Bang Ipang ya ribut-ribut lucu lah, baru Bang Ipang lulus pada dia pada kabur. Apa ribut-ribut yang lucu-lucu lah pokoknya gimana Bang Ipang? Yang lucunya mah sih pas dulu pet-petan bang ya, gua adu-aduin tuh bang anak kelas 1. Oh Bang Ipang Tatar. Anak kelas 1 gua pet-petin sama anak kelas 1 out juga. Iya. Gua pet-petin tuh. Gua tanya udah pet-petin aja. Ini sama anak kelas 1 gua. Tapi lu jangan ikut. Gua teh, kalau gua ikut juga nggak apa-apa. 3-1 juga gua ayo. Widih. Orang gua kenal, Iya, gua udah bener. tahu dia. Iya. Gak mau tetap gua nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut. Pokoknya nggak boleh tuh. Jadi cuma anak kelas 1 aja. kelas 1 doang enggak? Anak kelas 1 gua ributnya sama anak kelas 2 bang. Wah. Emang kalah kita. Iyalah kelas 1 sama kelas 2. Di situ Bang Ipang nggak turun apa gimana? Oke teh, ini kan bocah gua udah kalah nih. Sekarang lawan gua mau 3-1, 5-1 juga ayo. Itu kampungan gua semua bang. Iya benar. Gua pengen tahu gitu, jangan berani dia, jangan berani di dalam doang. Iya. Jadi iya benar. Lu di dalam ya lu berkeluar, di luar coba gue pentas dari lu pada. Iya, jadi wah dulu mah waktu ada kakak kelasnya dia nggak gini, kok Iya. gini, benar-benar ngandalin berarti kayak gitu. Nah tuh sekarang ini Bang Ipang, kayak tadi Bang Ipang kan dari pertama awal ribut udah ketangkep karena salah nongkrong ya kan. Karena ini Bas Jamu juga Bang Ipang yang bentukin itu. Maksudnya kayak setiap Bang Ipang pulang sekolah di Jambu itu kan pasti kan Bang Ipang kan kayak buster sendiri, kayak out.
itu pasti Bang Ipang nongkrong main ceng-cengan dong. Apa gimana Bang? Pasti kan namanya Bang Ipang nongkrong di lingkungan TD sama out. Misalkan Basar Bang Ipang kan? Iya. Pasti kadang-kadang tadi lu ribut gimana lu? Tadi lu bentrok sama gue gimana bocah lu? Pasti kayak gitu-gitu dong. Kalau pas kakak kelasnya out ini udah lulus nih, Udah kadang berani ngomong apaan? kagak ada yang berani ngomong apa-apa bang, malah gua ambilin topinya, Oh Bang Ipang ngomong gua kasihin ke adek kelas, Iya. gua kasihin. Gak ada yang berani ngoceh gimana, sekalinya berani ngoceh ya gitu, bawa basis luar, Oh iya. baru di situ. Bawa tamu baru Iya. awal ya. Berarti benar-benar Bang Ipang bisa dibilang sejarahnya Mas Jamu ya Bang Ipang, ya kan? Nah sekarang ini Bang Ipang, kan tadi kita udah cerita yang lain, pasti masih banyak cerita yang belum terungkap juga dari Bang Ipang nih. Apa ada lagi yang mau Bang Ipang ceritain selain di basis Jambu, basis tadi basis ribet apa kan? Ribet ya? Selain itu ada lagi Bang di mana Bang Ipang? Ada sih yang depan sekolahan DKTB-nya bang, depan Itu basar. depan Bastar bisa apa maksudnya depan KTB disamperin apa emang jajan di depan sekolah situ? Jadi gua dulu itu sekolah siang bang ya, sekolah siang balik sore ya. Iya. Di situ emang ada yang ribut bang ya di Mawar. Anak Bastar emang pada lari juga bang ke atas, pada lari juga di Mawar tuh, pada lari ke atas. Kalau gua keluar tuh bang sendiri, gua nggak tahu di situ ada yang ribut ya. Iya. Di situ gua digulung bang, Digulung? sama Jakam Mawar, nyampe mau dibakar bang. Mau dibakar? Mau dibakar gua nggak lari. Di situ gua yang gua inget ada tuh cewek, si Epi yang namanya Epi Parung, ada depan gua. Di situ dia saksinya tuh tahu. Mau dibakar Bang Ipang tangkap sama warga situ. Ini nih anak Bastar nih, gua diginiin, gua dibawa, gua ditampolin, diinjek-injek, pokoknya gua tiduran, gua diinjek-injek, pokoknya mau dibakar. Di situ satpam Bastar ya keluar nolongin gua. Di situ gua masih inget tuh orangnya, ada yang bener-bener si kembar itu gua inget. Jakam alumni TD bang, gua di situ bang. Gila pengalaman sampai ribut depan Bastar ditangkap nih Bang Ipang. Nah Bang Ipang, sekarang di konten gue tuh di setiap penghujung acara ngasih motivasi atau edukasi buat pelajar-pelajar yang masih demen tawuran Bang Ipang. Jadi itu kan sekarang kayak kemarin kan banyak tuh, kayak kemarin belum lama ada kejadian ribut Bastar tadi sampai pecah banget, sampai tangan pada kena, sampai ada yang bikin satu tangan pada buntung Bang Ipang ya kan. Itu kan sebenarnya kan kayak gitu ngerugiin kita sama orang tua juga Bang Ipang. Iya. Nah Bang Ipang boleh ngasih motivasi buat penonton agar stop tawuran pelajar, agar semua sekolah STM Bogor se-Jabodetabek bergabung, bisa ngasih motivasi Bang Ipang? Ya lebih baik ya kita kalau emang niatnya mau sekolah ya sekolah aja ya, yang benar gitu. Kasihan juga sih sama orang tua ya, sampai orang tua berkata kan bela-belain buat nyari uang buat bayar sekolah, tapi Iya. kita gini, belum kita kan kalau kita tawuran ada cederanya, Benar. pasti ujung-ujungnya orang tua juga bang. Iya. Apa yang gua ngalamin ya udahlah, yang kita ngalamin janganlah ngalamin kayak kita gini. Mendingan kan sekarang lagi juga abang-abang kelas lu pada, alumni lu pada tuh lagi ngebentukin STM bersatu. Itu Tawuran pelajar itu sebenarnya bagus Bang ya bagus kan? bener. Ya karena kita tuh harus bener, ya emang sih kadang kalau dibilang sulit juga, susah buat bikin acara stop tawuran pelajar, susah Bang. Karena banyak yang mikir gengsi sama harga diri. Gua sekolah kan kayak gua sekolah di out namanya besar ya kan. Gua nggak mau apa namanya sampai nongkrong sama Bastar. Nah anak Bastar pun ngomong nama Bastar lebih besar juga. Nggak mau gua nongkrong sama out. Biasanya rival jadi nongkrong karena agak kayak cekcok sama Tridharma pun, bener gak Bang? Iya mungkin situ juga emang butuh proses, butuh perjuangan buat ngakurin STM. Wah ini STM ini. Apalagi kita ya yang sejarahnya dulu ribut sama ini, tiba-tiba kita ngegabungin nggak segampang juga itu bang. Tapi ya mudah-mudahan sih berhasil itu bang. Emang harus berhasil. Sumpamanya nggak berhasil karena kan kita nggak tahu sifat orang beda-beda Bang. Iya betul. Dia lagi nongkrong di stop tawuran pelajar tuh anak-anak STM ya. Oh ya stop tawuran pelajar, tapi kan di luar itu kita nggak tahu. Sumpama kalau emang lu mau tawuran, kalau emang laki-laki tangan kosong lah. Iya. Kalau tangan kosong kan seenggaknya kita nggak terlalu bahaya banget Bang. Betul. Kita dipukul, kita bisa mukul lagi kalau tangan kosong. Tapi kan kalau kita pakai barang pasti ada yang cacat, ada yang mati, ada yang gimana, bener nggak Bang Ipang? Iya betul. Ya emang
lebih baik sih nggak ada tawuran, tapi sumpahnya kan karena pasti namanya orang namanya sekolah itu apalagi STM tuh cenderung udah pasti tawuran bang. Tawuran tuh STM. Bener kan? Harga diri Bang. Harga diri banget pasti namanya STM harga diri. Ya lebih baik stop tawuran pelajar. Sumpahnya emang lu laki-laki pengen tawuran ya lu tangan kosong. Betul Bang. Pakai barang. Walaupun tangan kosong juga, semoga aja jangan gitu Bang Ya ya. emang harus sebenarnya sih jangan, tapi kan kadang kalau kita lihat dari konten-konten lain udah bikin semua stop tawuran pelajar masih ada aja yang tawuran. Di situ pasti ada Masih provokator, Bang. Iya pasti provokator. Ada provokator. Nah itu pasti kadang-kadang mikir zaman sekarang ini nama sih bang. Betul. Nama STM Bang Ipang ngalamin waktu Bang Ipang dibakar. Gue pengen tuh jadi diri gue nih. Gue pasti gengsi juga dong. Iya, betul. Gengsi udah pasti kan. Tapi sekarang lu harus hargain abang-abang kelas lu, alumni-alumni lu yang lagi bikin gerakan stop tawuran pelajar itu lu harus hargain. Bener gak Bang Ipang? Bener, apalagi kita kan sekarang nih ya mulai apa sih namanya silaturahmi dulu. Silaturahmi. Dulunya kita rival, Sekarang sekarang mungkin silaturahmi. kita bisa ngopi bareng. Nah iya bener. Apalagi dengan ada channel sekarang kan lagi banyak juga nih channel kayak gini kan, lagi Iya. banyak channel konten yang podcast cerita masa lalu tapi nggak harus diulang lagi. Iya betul. Karena gua pun bikin konten ini cuman buat mengenang masa lalu Ya, yang edukasi. pahit sampai manis, tapi kita tuh sebagai penonton kalau bisa nggak usah ditiru. Kita ambil sisi baiknya dari semua narasumber gua yang cerita, kita ambil sisi baiknya. Sisi yang nggak baiknya nggak usah diambil, nggak usah ditiru Bang Ipang ya kan. Iya benar. Karena buat lu nggak penting juga ngerugiin lu pribadi juga. Kalau lu masih sampai zaman sekarang lu masih mikir harga diri masalah sekolahan, sekarang lu ribut parah nih, lu ribut parah sampai bentrok apa pecah nih, lu kena sekolahan lu pun nuntut lu juga. Betul itu. Nggak ada lu ribut, misalkan gua ngomong baiknya lu anak basar, out, apa terderma, apa mana lah, berak, PSBM, lu ribut, lu sekolah di situ. Nah, lu ribut, lu menang, lu ngelukain seseorang rival lu, pasti sekolahan lu pun nangkep lu. Iya. Ya intinya semua merugiin semua sih. Nggak ada yang ngedukung lu walaupun lu menang nih karena lu ngebela nama sekolahan lu. Nama sekolahan lu pun malah benci sama lu juga. Menang jadi arang ya, Kalau jadi abu, kalah jadi abu. lu menang tangkap polisi, lu kalah lu cacat. Iya betul. Lu nggak bang? Jadi kalau dari gua sih itu aja. Apa dari Bang Ipang ada lagi? Paling segitu aja, intinya kita stop tawuran. Ya kita kan apalagi kondisi sekarang Bogor lah, kayak gini. Ya, lebih baik kita mempererat silaturahmi aja. Memperturami ya, dah. Pokoknya lu sayangin lo atau lulus sekolah sebaik-baiknya lu ambil ilmunya, begitu lulus lu bahagiain orang-orang terdekat lu, terutama orang tua. Iya betul. Saya tujuan di sini juga nggak ada maksud untuk merendahin Atau memprovokasi yang lain. edukasi. Kita di sini hanya mengedukasi aja masa lalu. Kita gini loh. Karena Nah, semua sampai orang- kita dicontoh lagi. Karena semua orang punya cerita. Betul. Yang nonton pun, lu nih penonton Flashback Putih Abu, nontonnya nih pasti lu juga punya cerita tentang diri lu Semua sendiri. namanya sekolah STM dulu yang udah lulus ya pasti punya cerita. Nah ya, kadang banyak yang request di komentar YouTube gua, banyak yang request undang ini. Tolong yang buat request gitu bisa langsung DM di Instagramnya Flashback Podcast, bisa di DM di situ. Lu sebutin nama narasumber yang harus gua panggil, sama kirim kontaknya, nanti biar tim gua kontak orang tersebut. Gitu sih dari gua. Apa lagi Bang Ipang? Cukup. Gua Erlang. Coba Ipang. Itu dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam nih Bang, mantep Bang.